Akibat bencana banjir pada 14 Februari lalu, pemungutan suara lanjutan digelar di sejumlah TPS di Jakarta Utara dan 114 TPS di Demak akan melakukan pemungutan suara susulan. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Putri Sofia dari Jakarta Utara dan Syamsul Arifin di Demak, serta kita juga akan memantau jalannya proses pemungutan suara ulang di Boyolali bersama Agus Sabtono. Kita terlebih dahulu ke Jakarta Utara, sudah ada Sofia. Selamat siang Sofia, silakan informasi di sana persiapan untuk pemungutan suara nantinya. Ya benar, tepatnya di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara sedang akan melakukan persiapan untuk melangsungkan pemungutan suara lanjutan yang akan dilaksanakan esok tepatnya pada hari Sabtu 24 Februari 2024. Memang tadi dari pemantauan kami beberapa hal juga telah dipersiapkan baik dari pihak KPPS maupun dari pihak pengamanan langsung dari Kapolres Jakarta Utara sendiri. Tadi tepatnya pada sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan langsung meninjau bagaimana ruang penyimpanan logistik dan juga bagaimana mekanisme yang akan dilangsungkan pada pemungutan suara lanjutan yang akan dilaksanakan pada esok tanggal 24 Februari. Di TPS tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di TPS 143 Jakarta Utara, juga persiapan juga telah dilakukan. Nantinya Kapolres Jakarta Utara akan menurunkan sekitar 2 personel yang akan mengawal dan juga mengamankan bagaimana jalannya pemungutan suara lanjutan yang ada di wilayah TPS 143 dan juga 12 TPS lain di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara. Memang untuk logistik sendiri hingga siang hari ini masih belum dikirimkan dari pihak KPU kepada TPS-TPS yang ada di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara. Namun nanti dari informasi yang kami dapatkan baik dari logistik dan juga persiapan lainnya akan dilakukan pada sore hari ini dan juga nantinya pada malam hari. Selain itu, nantinya para pihak pengaman juga nantinya tidak hanya akan ada dari Kapolres Jakarta Utara, melainkan juga dari pihak keamanan warga setempat, RW 08, dan juga dari pihak Babinsa sendiri. Selain itu, memang diketahui akan sekitar ada 19 tempat pemungutan suara yang nantinya akan melangsungkan pemungutan suara lanjutan maupun ulang di wilayah Jakarta Utara, yakni 12 TPS di Kelurahan Sunterjaya, 5 TPS di Pegangsaan 2, dan juga masing-masing 1 TPS di Kalibaru maupun di wilayah Pademangan Barat. Tadi Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan antisipasi agar tidak terjadi hal serupa pada tanggal 14 Februari lalu, di mana memang banyak sekali surat suara dan juga logistik dari KPU sendiri yang terendam akibat banjir dan juga kekurangan surat suara. Tadi memang Kapolres juga telah meninjau bagaimana persiapan dari pihak KPPS maupun pihak PPK yang ada di wilayah Jakarta Utara. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Ya. Lalu bagaimana dengan saat ini proses pemungutan suara ulang yang nantinya akan dilakukan di Demak, Jawa Tengah? Sudah ada juga rekan kami, Syamsul. Syamsul, silakan informasinya. Baik, rekan Juan. Dapat saya kabarkan menjelang pelaksanaan pemungutan suara susulan yang akan diselenggarakan besok pada tanggal 24 Februari, KPU Kabupaten Demak bersama dengan panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara sudah melakukan konsolidasi, dan kemarin sudah dilakukan rapat koordinasi juga disaksikan oleh camat dan kepala desa setempat. Dari hasil kesepakatan dan konsolidasi tersebut, pemilu susulan yang akan dilaksanakan besok akan diselenggarakan di 80 titik atau tempat pemungutan yang ada di 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Perlu diketahui bahwa akibat genangan banjir mencapai 1,5 hingga 1,5 meter, sebanyak 114 TPS di 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak terpaksa ditunda pelaksanaan pemungutannya. Dan beberapa hari lalu juga komisioner KPU Idam Khalid juga hadir ke Demak untuk memastikan bahwa pemungutan suara susulan ini bisa diselenggarakan dengan baik. Dan sampai hari ini saya laporkan juga bahwa masih ada 2 desa yang masih tergenang, yaitu di Desa Wonorejo dan Wonoketinggal dengan ketinggian air tidak lebih dari 30 cm.
Artinya di daerah genang banjir itu pun sudah bisa atau siap dilaksanakan pemungutan suara, yaitu dicari tempat yang kering. Sekolah maupun balai desa adalah salah satu tempat yang bisa digunakan untuk pemungutan suara. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara susulan yang akan diselenggarakan besok pagi sampai selesai akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Demak. Demikian. Terima kasih Syamsul, kita akan lihat bagaimana jalannya pemungutan suara meskipun ada sejumlah wilayah atau dua desa yang dikatakan masih banjir di sana. Lalu bagaimana dengan proses proses pemungutan suara susulan yang akan dilakukan juga di Boyolali? Sudah ada Agus Sabtono. Agus, silakan informasinya. Ya, selamat siang Gabriel dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini KPU Boyolali Jawa Tengah menyelenggarakan pemungutan suara ulang atau PSU di 2 TPS yang berada di Kecamatan Teras. 2 TPS tersebut adalah TPS 6 dan TPS 7 di Desa Kadirso, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sejak pagi di TPS 7 tempat saya melaporkan ini, antusias warga untuk mengikuti PSU sangat tinggi sekali dan hingga saat ini sudah 173 lebih warga yang menggunakan hak pilihnya dalam PSU ini dari DPT 207. Dan di TPS 7 ini warga ataupun pemilihan untuk DPD, DPR RI dan juga Presiden. Sedangkan untuk di TPS 6 untuk pemilihan DPD dan juga Presiden. Sementara TPS sendiri nanti akan ditutup tepat pukul 1 siang dan setelah itu akan dilakukan penghitungan suara. Sementara itu yang kami laporkan dari Boyolali, kembali ke studio. Baik, terima kasih Agus atas informasi Anda. Tadi juga sudah ada Syamsul dari Demak dan juga Putri Sofia melaporkan dari Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.